Halo semuanya, selamat datang di Meteor Channel. Di video kali ini kita membahas mengenai kombinasi dan permutasi. Apa sih yang membedakan keduanya? Bagaimana cara kita menentukan mana yang akan kita gunakan apabila kita menemukan suatu soal? Namun sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. Kadangkala kita dihadapi oleh persoalan yang berkaitan dengan menggabungkan beberapa objek dari suatu grup. Misalnya, kita diminta untuk memilih 2 menu dari mungkin 15 menu yang ada di sebuah restoran. Ada kalanya kita dapat langsung memilihnya, atau mungkin kita justru kesulitan untuk memilih menu yang sesuai karena banyaknya pilihan yang ada. Namun pernahkah kita berpikir sebenarnya ada berapa banyak sih jumlah kemungkinan gabungan dari 2 menu yang bisa kita pilih? Perihal menggabungkan beberapa objek dari suatu grup, kita mengenal istilah kombinasi dan permutasi. Sebenarnya apa sih yang membedakan keduanya? Jadi, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya hanya terletak pada urutannya yang diperhatikan atau tidak. Mungkin di antara kita masih bertanya-tanya, bagaimana maksudnya memperhatikan urutan atau tidak? Jadi, suatu gabungan objek dikatakan tidak memperhatikan urutan apabila AB sama dengan BA. Sedangkan suatu objek gabungan dikatakan memperhatikan urutan apabila AB tidak sama dengan BA. Langsung saja kita melihat contohnya untuk makin memahami mengenai penerapannya. Sebagai contoh, misalnya kamu mempunyai 4 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Kamu ingin membawanya ke sekolah, namun kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna saja. Ada berapa banyak sih kemungkinan pensil warna yang dapat dikombinasikan? Untuk jenis soal ini, kita menggunakan metode kombinasi. Karena apabila kita memilih pensil warna merah dan biru, itu akan sama dengan pensil warna biru dan merah, sehingga kemungkinannya hanya dihitung 1 kali saja. Untuk menentukan kemungkinannya, kita hitung dengan rumus kombinasi 2 dari 4. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial yang dikalikan dengan 4 min 2 faktorial, sehingga terdapat 6 kombinasi atau 6 kemungkinan gabungan warna yang dapat kita pilih. Gabungannya yaitu merah biru, merah kuning, merah hijau, kuning hijau, kuning biru, dan hijau biru. Ayo kita ke contoh soal yang selanjutnya. Misalnya, terdapat 3 kandidat yang akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua dalam suatu organisasi. Ada berapa banyak hasil penentuan ketua dan wakil ketua yang mungkin terjadi? Pada jenis soal ini, kita menggunakan metode permutasi. Karena apabila kita memilih kandidat pertama menjadi ketua dan kandidat kedua menjadi wakil, tidak sama dengan apabila kita memilih kandidat kedua menjadi ketua dan kandidat pertama menjadi wakil. Sehingga pada kasus ini kita perlu memperhatikan urutan. Untuk menentukan kemungkinannya, kita hitung dengan rumus permutasi 2 dari 3, yaitu 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial, sehingga terdapat 6 kemungkinan. Hasil penentuan yang mungkin terjadi yaitu kandidat pertama sebagai ketua, kandidat kedua sebagai wakil, kandidat pertama sebagai ketua, kandidat ketiga sebagai wakil, dan seterusnya. Sekian video penjelasan mengenai kombinasi dan permutasi. Dengan menonton video ini diharapkan kalian menjadi lebih memahami mengenai penggunaan metode tersebut. Apabila ada materi yang ingin dibahas oleh Meteor Channel, silakan komen di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. See you on the next video. Thank you.